Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama yang kedua yang terhormat kepada guru dan tidak, dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang saya dan tidak lupa kepada guru saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran Al-Quran hadis, yaitu tentang tujuan manusia. Nah, jadi manusia itu di dalam Al-Quran disebutkan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah basyar, insan, dan nas. Nah, basyar ini disebutkan dalam 60 kali di dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya manusia ini diciptakan dalam saripati yang berasal dari tanah, kemudian menjadi mani, dan kemudian dari mani itu pun menjadi segumpal daging, dan daging itu menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu pun dilapisi oleh daging, dan sehingga jadilah suatu makhluk yang berbeda. Nah, kemudian dalam surat Az-Zumar itu disebutkan bahwa manusia di dalam sebelum kehidupannya itu memiliki 3 kegelapan. Yang pertama itu adalah 3 lapisan. Yang pertama itu adalah di dalam rahim ibu, yang kedua itu di dalam, pokoknya yang ketiga itu di dalam ketuban. Nah, terus kemudian dalam surat At-Tin ayat 4 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai penciptaan yang terbaik. Nah, untuk apa sih manusia diciptakan? Nah, jadi pada mulanya Allah memerintahkan kepada gunung-gunung dan langit untuk sebagai khalifah, tapi mereka menjawab bahwa mereka tidak akan sanggup. Kemudian hingga manusialah yang bersedia untuk menjadi khalifah. Nah, kemudian tugas manusia di bumi itu adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah. Nah, kemudian ibadah dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah ibadah mustafadah, dan yang kedua ibadah yang wujud. Nah, kemudian ketika Allah itu memberitahu para malaikat bahwa akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi, kemudian malaikat itu membacanya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, sesungguhnya kau akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, kemudian malaikat pun menjawab, apakah engkau akan menjadikan manusia khalifah di bumi yang akan merusak bumi dan yang akan menumpahkan darah? Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kemudian seperti yang tadi, tugas manusia itu adalah beribadah. Maka apabila manusia tidak melaksanakan ibadah seperti tidak melaksanakan sholat dan lain-lain, maka perumpamannya itu seperti pulpen yang kosong. Beli pulpen, kemudian pulpennya itu habis, maka ketika habis pulpen itu akan dibuang. Dan begitu pula manusia. Manusia apabila tidak melaksanakan ibadah, tidak ada tujuan lain untuk hidup kecuali untuk memperkuat barisan-barisan setan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang demokrasi. Demokrasi ini diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang artinya itu adalah rakyat. Nah, kemudian di dalam demokrasi pasti ada permusyawarahan. Nah, jadi permusyawarahan itu pokoknya itu seperti madu yang dikeluarkan dan pokoknya gitu. Nah, kemudian di dalam demokrasi itu ada 4 prinsip, yaitu adalah prinsip, dan yang terakhir adalah keadilan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi yang. Assalamualaikum.